Nah, sehat semua hari ini? Sudah sarapan semua? Ada yang belum? Kalau yang belum berarti nanti pakai energi cadangan buat berpikir ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lanjut materinya, tentang genetik dan pewarisan sifat. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menjelaskan tahap sintesis protein. Ibu mau coba dekatkan materinya ke situasi yang nyata ya. Ini nggak bisa di... Jadi Nek, coba amati ini. Waktu pertemuan sebelumnya tentang struktur DNA, Ibu pernah tanya siswa yang ada tai lalatnya itu? Arinska ya, bahwa ya suka-suka Ibu lah ya. Ingatnya itu. Dia disuruh mengidentifikasi ciri-cirinya 5, kemudian dari ciri 5 itu dibandingkan ciri ibunya ada 3 yang nyantol ke Arin, ya Rin ya. Nah sebetulnya apa gitu kan, kamu udah bisa menjawab kan, apa sebetulnya yang diwariskan oleh ibunya Arin ke Arin? Apa nak? Yaitu gen, karakter, ya kan? Nah sekarang ini sama sebetulnya pertanyaan ibu sama nak, kamu lihat situ ya, kamu lihat sini. Ini yang ditanyakan sama sebetulnya. Kamu lihat gambar ini, kan kita prosesnya mengamati dulu. Kalian lihat gambar ini ada satu keluarga. Ini mesti keluarga yang asli lah ya, karena ibu melihat ini ada ciri-ciri yang hampir sama. Coba kamu identifikasi, ini ayahnya, ini ibunya, lalu apa yang diwariskan kedua anak ini? Karakter apa? Satu siswa aja. Gio, coba Gio. Apa yang diwariskan Yo di sini? Matanya dari siapa Yo? Mata dari ibu. Oke, terus? Kulit. Kulitnya apa nih warnanya? Mata sipit dari ibunya ya? Ayahnya sipit enggak? Sipit, tapi tipikalnya enggak ini ya, kalau ibunya tuh sipitnya lurus gitu ya. Ya, gimana dengan kulitnya? Apa yang kamu amati? Kulitnya gimana? Kulitnya mirip ayah, mirip ibu nih, bocah laki-laki nih. Mirip ayah kulitnya, tapi kalau yang perempuan, ibunya. Kemudian apa lagi yang bisa diidentifikasi? Hidung, oke, hidungnya mirip siapa nih? Mirip ayah, oke, good. Hidungnya mirip ayahnya ya. Oke, terus apa lagi nak? Bentuk rambut, rambutnya mirip siapa nih? Ayah, yang ini ibu. Jadi masing-masing itu mewarisi gen dari kedua orang tuanya, ya kan? Nah itu mengapa ini terjadi? Karena ada pewarisan, ya kan? Jadi pada saat ayahnya mau membuahi istrinya, ada yang diwariskan dari ayahnya yaitu kromosom, ya kan? Ibunya juga mewariskan kromosom. Di dalam kromosom itu ada gen, ya kan? Nah hari ini kita akan bicara tentang bagaimana mekanismenya itu diwariskan, ya. Tapi ibu rasa belum dekat, karena kita mau cerita tentang sintesis protein. Nah menurut kalian ya, ada nggak bukti otentik yang lain bahwa di tubuh kita terjadi pewarisan gen, kemudian ada peristiwa sintesis protein di tubuh kita? Atau ibu tanya dulu, kalau sintesis itu artinya apa? Apa arti sintesis? Sintesis apa? Mun apa mun? Pembuatan atau proses pembuatan. Jadi sintesis protein itu proses pembuatan, sintesis protein itu proses pembuatan sintesis. Proses pembuatan protein. Jadi ibu agak nggak nyaman dengan ini mikrofon, jadi agak mau jatuh perasaan. Ya, jadi sintesis protein itu proses pembuatan protein. Bukti otentiknya gampang lah. Kamu lahir dari emak kalian kan nggak langsung segede ini kan, tapi lalu proses-proses pertumbuhan dan perkembangan. Di sana bukti bahwa kalian itu mengalami yang namanya sintesis protein.
Kemudian ada fakta yang harus kamu ketahui bahwa setiap hari itu sel-sel tubuh kalian tuh mati, nak, ribuan yang mati, ya. Tapi apa kamu tinggal separuhnya? Kan nggak, ngeri banget ya. Apa kamu jadi tipis gitu karena setiap hari ribuan sel mati, kan enggak kan? Maka kamu tetap utuh. Nah, itu menunjukkan bukti bahwa terjadi sintesis protein. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana mekanisme sintesis protein itu, yaitu melalui atau yang disebut dengan ekspresi gen. Sudah ada yang maju kan ya waktu itu ya? Kelompok siapa tuh yang maju? Waktu itu kelompok siapa yang maju sintesis protein? Udah belum? Aziza ya, udah ya. Oh iya, J. Sintesis protein itu ada berapa tahap, J? 2, oke. Ini Ibu tuliskan sintesis protein. J, ada berapa tahapan, J? 2. Yang pertama apa, J? Transkripsi. Boleh Bu kasih clue transkrip artinya apa, J? Transkrip. Ditranskrip aja. Nah, apa tuh? Dipindah atau mungkin lebih enaknya dicetak, ya. Karena di sini ada proses pencetakan. Kemudian yang kedua apa, J? Pokoknya aku padamu hari ini, J. Apa, J? Translasi. Translasi itu apa, J? Translasi berasal dari kata translate. Jadi apa? Diterjemahkan. Ya. Nina, sekarang proses ini kan terjadinya di sel ya. Ada aja ini ibu gambarin sel. Kemudian ini nukleus. Kemudian ini kromosomnya. Peristiwa sintesis proteinnya di mana, J? Nah, di mana? Di ribosom. Jadi ini ribosomnya di sini, ya. Informasi genetisnya di sini, yang nyuruhnya, yang buatnya di sini, di ribosom. Maka butuh sesuatu ya, untuk mengambil kode yang ada di sini. Nah, yang ngambil siapa, Ted? Yang ngambil itu mRNA, ya. Sekarang Ibu gambarin nih, ini misalnya di sini ya, nih 2 nih, ini DNA nih, di sini misalnya ada kode-kodenya di sini, misalnya kodenya A, T, G, misalnya C, C, T. Maka di sini komplemennya, nak, komplemen tuh pasangan purin pirimidin. Tadi pasangan purin pirimidin gimana, Ted? Ibu tulis ini aja. Ted, pasangan basa, waktu teman kamu presentasi, ada purin, ada pirimidin kan? Yang udah dikasih singkatan sama Ibu. Iya, ade, gue, siti, ya. Ini di DNA nih. Kalau di RNA-nya apa? Ya, ade, gue, siu. Ini DNA, maka komplemennya ngikutin pola yang ini ya. Jadi kalau A, maka komplemennya pasangannya, komplemen tuh. A, ten. A pasangannya berdasarkan aturan Carga. A pasangannya tadi, ayo speak up. A, T. T, A. G, C. C, G. C, G. T, A. Ini satu komplemen DNA yang lengkap ya. Nah, DNA itu kan berpilin. Mengapa berpilin? Sebab mulai atom menempel atom C-nya tuh beda-beda. Ada yang 3 ke 5, ada yang 5 ke 3. Jadi makanya berpilin, macam kalian bikin pita kalau 17-an ya. Nah, ini dikasih nama nih, nak. Kalau yang 3 ke 5 ini anti sense. Sedangkan yang ini sense.
Nah, mana yang mau di copy? Yang ini yang antisense. Kalau di soal nggak ada informasi antisense, maka kamu cari yang dari 3 ke 5 rantainya. Berarti itu antisense. Ya, maksud dicetak buat apa? Di copy sama mRNA. Kan tadi ini adanya di sini, ya kan? Kemudian informasi yang ada di sini ini dia nggak bisa keluar di DNA. Mau nyuruh ribosom tuh untuk membuat protein itu nggak bisa, maka harus ada mRNA. Jadi ada satu benang, nanti dia masuk ke sini, tuh situ. Maka ibu buat di sini ya, ada benang mRNA, ya. Ini di kode lagi, yang ini nih di copy. Kopinya berarti pakai ini komplemennya, tapi pasangannya ini. Yuk, berarti kalau A maka pasangannya U. Karena ini ya RNA kan ini nih. Tuh. Kalau ini DNA, kalau ini mRNA. Jadi kalau A maka U. Kemudian kalau T A. Kalau G C. Kemudian kalau C G. Kalau C G. Kalau T A. Terus ini nanti akan keluar dari sini. Kemana? Ke ribosom. Di dalam ribosom, ini ya, ibu ke sini nih. Ibu pindahin ke sini. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. U, A, C, C ini. Kemudian G, G, A. Nah, coba sekarang lihat tabel ini. Ini ibu jelasin keseluruhan dulu, baru nanti ke konsepnya. Coba lihat di sini. Ini kode-kode asam amino yang digunakan para penyidik untuk menerjemahkan asam amino apa sebetulnya yang dipesan. Rambut keriting kah, mata bulat kah, ini di sini ininya. Itu yang pertama apa nak? Yang diterjemahkan tuh ini. UAC, kita lihat ya, bahasa utamanya ini bahasa utamanya. Bahasa keduanya A, ketiganya C, maka ada di sini. UAC, nggak ada, sebentar. Bahasa kesatunya U, A-nya di sini ya. Ada nggak UAC? Sebentar, bukan, harus urutannya harus UAC, harus UAC. Bahasa pertama yang atas U, bahasa kedua A, kemudian ketiganya C. Mana ibu kok nggak nemu nak? Coba maju-maju, tunjukin ke ibu. Hasilnya apa? Tapi bacanya salah ya, U. Ininya berarti ininya yang salah ya? Ibu ambil tabelnya salah nih. UAC, tirosin, tapi nggak apa-apa, kita abaikan cara menggunakan ininya ya. Itu berarti UAC, di situ apa yang dipesan? Tirosin. Kemudian GGA apa di situ? Ada GGA? Betul glisin? Glisin. Nah ini tirosin, betul glisin sudah? Nah ini tirosin, glisin, misalnya ini untuk mengkode rambut keriting gitu. Jadi nanti ekspresinya, nanti yang dihasilkan dari kode ini tadi adalah rambut keriting. Jadi nanti ini DNA ini ngasih tahu ke ribosom, ribosom buat rambut keriting gitu. Jadi nanti kamu jadi keluarlah rambut keriting. Kan nggak mungkin seminggu lurus, seminggu keriting, seminggu mancung, seminggu pesek gitu kan, enggak kan? Maka informasi ini harus tetap. Jadi kalau dia bilang rambut keriting ya sepanjang hidupmu rambutnya keriting, ya. Ini sampai matilah gitu, ya. Nina, dari tahap yang ibu jelaskan ini, tahap 1 yang sampai menghasilkan atau mencetak mRNA itu namanya transkripsi.
Jadi apapun penjelasannya di buku dengan tulisan yang panjang-panjang itu, yang penting kamu tahu bahwa di transkripsi ini ada mRNA yang dicetak ya. Ada kode yang dicetak hasilnya berupa mRNA. Bahasa lain dari mRNA itu codon. Ya nah ya. Ini transkripsi. Kemudian translasi itu kan istilahnya diterjemahkan. Apa yang diterjemahkan? Kodon ini nih atau mRNA ini diterjemahkan ke dalam bahasa asam amino. Ini asam amino. Ya, ini diterjemahkan menjadi bahasa asam amino. Jadi translasi itu, Ibu seperti yang Ibu bilang tadi, apapun definisi di buku, yang penting kamu tahu bahwa translasi itu adalah proses menerjemahkan bahasa kodon. Ini istilahnya bahasa kodon. Kalau sudah kodenya di mRNA letaknya, maka namanya berubah menjadi kodon ya. Apapun ininya ya, definisinya, ditranslasi itu berarti ada penerjemahan bahasa kodon menjadi bahasa asam amino. Baru kemudian diekspresikan apa itu, ya. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu salah ngambil ininya. Ibu padahal ambil dari Wikipedia ini, tapi ternyata pembacaannya nggak sesuai. Nanti Ibu cari, wah silo. Gimana ini, gimana? Jadi nah tadi pertanyaan yang ketiga, bagaimana mekanisme pewarisan sifat itu? Yaitu melalui ekspresi gen ya. Jadi apa sih yang terbaca di sini? Apa sih yang mau diterjemahkan gitu, itu mekanismenya adalah melalui ekspresi gen, tekniknya itu dengan sintesis protein. Jadi di sini sintesis protein, lip. Jadi sintesis protein itu ada berapa tahap, lip? Ada dua, yaitu transkripsi dan translasi. Pakai bahasanya Alif, jadi transkripsi itu apa, Lip? Transkripsi itu apa, Lip? Yang mencetak apa? Mencetak kode-kode gen dari apa? Dari rantai apa? Rantainya jangan sampai kelewat. Ini yang penting nih, dari rantai antisense atau dari rantai 3 ke 5 menjadi apa, Lip? Menjadi bahasa kodon atau mRNA ya, Lip ya. Lalu yang keduanya translasi. Translasi itu apa, Lip? Menerjemahkan apa? Menerjemahkan bahasa kodon menjadi bahasa asam amino, sehingga nanti dihasilkan ekspresinya apa, gitu ya. Ini tahapan sintesis protein. Ibu tidak akan menjelaskan mengapa Bu ini kodenya 33, karena waktu presentasi sudah. Mengapa 33? Mengapa sih Bu kodenya pakainya 33, kenapa nggak satu aja gitu? Ada yang bisa jawab? Kok 3 gitu pakainya ATT, CGT gitu, kenapa? Yang presentasi J sama siapa aja temennya J? Suci mana Suci? Ci, mengapa 33 kodenya Ci? Kenapa 33?
Ada yang masih ingat berapa jumlah asam amino? Ini kan asam amino ya. Ada berapa jumlah asam amino? Ibu rasa nggak ada yang ingat. Ada 20 asam amino di tubuh kita itu yang dikode. Kalau sementara pasangan basa ada berapa, Kal? Pasangan basa ada 4 ininya kode-kodenya. Kalau satu asam amino dikode cuma 1 huruf, maka ada berapa asam amino yang dikode? Berarti cuma 4. Sementara asam amino itu ada 20. Kalau misalnya 22, berarti ada berapa, Kal? Ada 16. Dari mana tuh, Kal? 4 pangkat 2. Maka dipakailah 4 pangkat 3. Kalau 4 pangkat 3 berapa? 64. Maka tercover kodenya. Semua yang jumlah asam amino yang 20 itu tercover. Dan itu hasil penelitiannya memang selanjutnya ditunjukkan, oh ternyata memang kodenya 33. Jadi nah di kromosom kita itu yang panjangnya sekian meter itu, ini ada kode-kode kayak gininya tuh nggak dalam tulisan kayak gini, tetapi pembacaan asam-asam amino, ya. Jadi dibacain asam aminonya. Jadi jangan berpikir di dalam kromosom kita ini ada tulisan kecil-kecil sekali yang nunjukin karakter kalian. Oh di sini tuh ada tulisan rambut keriting, mata bulat, hidung mancung, itu nggak ada. Macam tulisan contekan kalian tuh nggak ada di sini, ya. Tetapi berupa ini nih gitu. Nah kalau ini ditulis katanya ya, ibu lupa sumbernya tapi mohon maaf ya. Kalau ini ditulis satu sel kalian dijembrengin kode-kodenya itu kalau ditulis 9 jilid ensiklopedia Britania kan, saking kompleksnya tubuh kalian. Jadi apa yang terjadi di dalam tubuh itu ada dituliskan di sini. Di kromosom nomor 1 sampai nomor 23 itu dituliskan. Ini semuanya ya. Oke, ini paham nggak? Ibu mau ngasih kalian kasus ya, supaya kalian lebih paham lagi. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, Ibu kasih kesempatan juga buat bertanya. Kalau tidak ada, maka ini coba satu dulu. Nah, nih. Diketahui rantai DNA. Ini ada rantai DNA nih, Nak. 3 AAT, GCT, TCT, GCA, TTA dan seterusnya. Ini pasangannya ya, karena DNA kan double helix. Ini kan 2 nih. Kalau ini nih ya. Paham dulu. Sampai sini paham nanti soalnya? Paham ya? Sekarang tentukan rantai mRNA dan asam amino apa yang diekspresikan. Nanti Ibu cari lagi tabel yang benernya. Soalnya di ini dulu, dipahami dulu. Ditulis di buku catatan kalian. Nanti Ibu keliling ngecek kamu paham apa enggak. Boleh dipoto dulu karena Ibu mau pakai laptop Ibu buat cari tabel. Ini nah tabel yang benernya Ibu tampilkan di depan supaya kamu paham dulu cara bacanya. Ini nak, kan tadi yang nggak ketemu sini dulu, lihat dulu. Ini UAC ya. Ini pasangan yang pertama, kode yang pertama, ini kode yang kedua, ini kode yang ketiga ya. UAC, berarti yang pertamanya U, berarti kamu cari di sini U, ya kan? Kemudian keduanya A, berarti di sini A. C-nya di mana di sini? Maka ketemu UAC tirosin. Ya. Itu cara membacanya UAC, jadi U A deketin C. Tuh, tirosin. Kalau tadi salah kan, karena di sininya nggak ada kayak gini. Tadi tabel yang dari Wikipedia itu salah ternyata. Jadi malah bikin bingung. Sekarang udah ketemu. Oke. Boleh tabelnya mau dipoto dulu, boleh. Sudah dipoto, Ibu mau kembali ke soal. Ibu kembali ke soal ya itu. Sambil mengerjakan soal, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan. Loh, kok ada Ibu di situ? Jadi bagus banget.
Yuk. Dari sensor kan dulu kalau misalnya transfer ke RNA. Iya. Iya, dari antisense. Gitu ya. Oke, good gitu ya. Jadi rantai mRNA itu ambilnya dari antisense ya, bukan sense. Itu di situ ada keterangan sense antisensenya nggak? Nggak ada. Jadi kamu pilih yang mana? Dari 3 ke 5. Jadi rantai 3 ke 5 itu rantai utama. Dia sebagai cetakan di situ. Jadi di komplemen. Ingat komplemennya pakai RNA pasangannya. Ayo sudah? Sudah, oke, good. Apa? Pesan apa? Leusin, arginin. Kemudian ini AGA-nya? Oh, nggak disempet di itu tadi. Oh, nggak sempat dipoto, boleh. Bisa Lip, paham nggak Lip? Sedikit tuh kan, kalau di belakang tuh energi ibunya sampai belakang tuh habis. Ngerti nggak Ki? Bisa Bu. Bisa, oke, ayo lanjut. Samping tadi. Nyatat dulu ya Bu. Boleh. Sudah? Siapa tuh namanya Farel ya? Udah belum Farel? Belum lagi nya. Kerjakan kan? Iya, apa sih ya namanya? Udah. Itu yang kode sama minnya tuh yang tadi dari Wikipedia tuh ketukar first base sama second base-nya doang. Coba, ketukar ya? Ini cuman ketukar. Tapi dia di sampingnya di yang asam amino ketiganya ada. Coba. Gue malah nggak lihat. Oh iya ada. Ketukar ini. Mestinya Ini itu. sama atasnya doang tuh. Oh, keterangan ininya. Oh ya, makanya tadi Ibu sempat bingung kok salah ya gitu. Udah ketemu leusin, arginin. Arginin. Ini arginin di double 2 kode ya, ada CGA, ada AGA ya. Oke, ada sama GGU. itu apa tuh? GGU ya kan? GGU juga arginin. Ibu kasih contohnya jelek amat ya. Nggak ada start, nggak ada stop ya. GGU ini glisin. Kali iya, awas hati-hati bacanya. Sini. Nggak tahu kan mana yang ini. Pada nggak nyata. Langsung mRNA-nya aja tuliskan. Soalnya kan nggak ada. Sambil nunggu Mun menyelesaikan ini soal yang di depan ya, Ibu mau tanya ke kalian, kalau di tubuh kita tabel yang tadi itu ada nggak? Ada nggak di tubuh kita tabel yang tadi? Ada? Ada nggak di tubuh kita? Kal, di tubuh Haikal tuh ada nggak tabel yang tadi Haikal cari? Ada nggak? Nggak ada. Jadi bagaimana menerjemahkannya? Pakai konsep apa? Pakai konsep apa? J, kelompoknya tanggung jawab loh J. Pakai konsep apa J? Boleh. Leusin, arginin, asparaginin. Oke, good. Ahmad sama nggak jawabannya? Sama, oke. Berarti ini betul ya? Ini jawabannya. Jadi ini asam amino yang diekspresikan tuh ini. Sekarang kembali ke pertanyaan Ibu nak. Apakah kita memiliki tabel yang tadi di tubuh kita gitu? Mungkin nggak ada tabel ini di tubuh kita sehingga nanti ribosomnya tuh tinggal lihat tabel. Oh maksud ini lihat bikin ini gitu ribosomnya. Enggak kan? Jadi pakai konsep apa? Pakai konsep kodon dan anti kodon. Jadi Ibu mau
gambarin ini sel, ini intinya, ya, ini ribosomnya. Perhatikan dulu sebentar. Kalian kenal kodon dan temennya itu antikodon. Kalau DNA tadi kenalnya sense sama antisense, ya. Jadi ketika sudah ada rantai mRNA yang dibuat, misalnya Ibu kasih satu aja rantai mRNA-nya itu ya UUA. Misalnya ini rantai mRNA-nya UUA. Ini kan kodon ya. Nanti kodon kan akan masuk ke sini nih. Si UUA nih, Ibu pindahin UUA. Nah, asam aminonya ada di mana? Asam aminonya tuh ada di mana nih Ibu nulisinnya, Nak? Ini nukleus, ini ribosom. Jadi ini apanya? Mau apa nih yang Ibu ini kan? Ini apanya nih? Pertamanya S, terakhirnya A. Sitoplasma. Jadi asam aminonya tuh ada di sitoplasma, asam aminonya. Ini UUA, itu nanti dia akan nyari pasangannya. Sini gitu pasangannya. Yaitu di situ ketemunya apa? Leusin kan? Leusin. Di rantai yang ujung dari leusin ini ada komplement dari ini. Jadi kalau U komplemennya apa, Nak? Adeguesiu. Berarti komplemennya A. U. A. A. U. Jadi ini leusin, ketika ini dicetaknya ada UUA, maka ini akan bergerak ke sini, seret ke sini. Dia akan tempelin ininya A, U, ujungnya leusin. Nah ini atau ini itu disebut antikodon. Jadi ini enggak dengan lihat tabel, karena memang di sel kita enggak ada tabel, tetapi dengan komplement yang ada di antikodonnya. Jadi ini yang lain misalnya arginin, ini arginin ya, bisa nempel nggak ke UUA? Nggak bisa, sebab antikodonnya nggak bersesuaian, ya. Jadi mengapa ini UUA bisa memanggil leusin, kemudian CGA bisa memanggil arginin? Karena ada antikodon yang bersesuaian. Jadi di ujung satunya itu membawa asam amino yang dimaksud. Ya, Nak ya? Nah, sekarang Ibu minta kalian siapkan buku gambar yang kemarin sudah Ibu minta bawa dengan pensil gambarnya ya. Karena kita hari ini mau menyelesaikan sebuah kasus, jadi Ibu menganggap kalian ini di kelas ini semua adalah polisi yang bekerja di forensik. Ini kasusnya, Nak. Udah semua? Ibu ketua polisinya, kalian semua anggota polisi yang bekerja di data forensik ya. Sudah siap semua alat-alat perannya? Sudah? Sudah? Bisa Ibu minta perhatian sebentar? Oke. Kita sudah jangan. Johan, sorry. Ahmad. Jaki. Sudah? Ya.
Jadi hari ini kita mau bersimulasi, Ibu sebagai ketua detektif, kalian sebagai ahli forensiknya. Kita mau memecahkan ini ya Naya. Jadi ada kasus nih, kalian dapat tugas memecahkan kasus ini. Sekelompok wanita diketahui menjadi buronan polisi karena diduga terlibat pinjol. Nah, tuh, gawat ini kasusnya ya. Nah, dengan dia terlibat pinjolnya itu menggunakan foto dan identitas orang lain. Jadi macam dia scamming gitulah ya, beda-beda. Pinjol itu berarti dia ngambil data orang lain, pakai foto orang lain, KTP orang lain, lalu digunakan untuk menarik uang gitu kan, pinjam online. Nah kemudian polisi itu berhasil mengetahui rumah pelaku, cuma sayang pelakunya keburu pergi gerombolan itu. Ada 5 orang wanita di dalam rumah itu. Setelah polisi obrak-abrik rumah itu mencari yang bisa digali, ternyata ada sehelai rambut yang tertinggal di baju-baju 5 cewek itu. Ya. Nah hari ini kalian coba pecahkan informasi genetis apa yang tertinggal di baju gerombolan itu. Ibu nanti akan bagikan kalian, jadi dari hasil sidik DNA-nya tinggal berada di tahap akhir, kalian harus memecahkan kode-kode ini, lalu nanti kalian akan dapat seperti apa sebetulnya rupa dari gerombolan cewek itu. Ada 5 ya, di sini ada 5, nanti kalian pecahin satu-satu aja, tuliskan aja tipenya. Nah baik nak, tinggalkan dulu pekerjaan kalian ya. Jadi kita mau samakan dulu nih kuncinya. Jadi yang tipe 1 sudah ketemu seperti apa? Sudah ketemu. Coba yang Cung, yang tipe 1 Cung, salah satu aja. Oke, Sam. Ya, seperti apa tipe 1 itu? Rambutnya keriting, oke, terus? Mukanya bulat. Oh ya, mata bulat, oke, terus? Kulitnya putih, oke, good, terus? Bibir tipis, oke. Rambut hitam, muka oval. Oke, tahi lalat di dagu kanan. Itu ciri-ciri gerombolan yang tipe 1, ya. Baik, lalu yang tipe 2, Cung, siapa yang mau ngacung, Cung? Siapa yang mau kasih tahu? Oke, boleh Ki, ayo Ki. Tipe 2. Tipe 2. Nggak apa-apa, coba. Tipe 2, oke. Valin, leusin, alanin, dapatnya apa? Rambut lurus, oke, terus? Yang kedua, mata bulat. Mata? Prolin, penilalanin, isoleusin, mata bulat atau mata sipit? Mata bulat. Prolin, penilalanin, isoleusin. Oh, ini juga ada mata bulat ini ya. Mata sipit juga kodenya sama ternyata. Karena ada yang kodenya sama ya. Oke, Diki pakainya mata bulat. Oke, terus kulitnya gimana Ki? Kulitnya putih, bibirnya tipis, oke, rambutnya, oke, mukanya, oke, terus tahi lalat di dagu kanan. Oke. Yang tipe 3, siapa tipe 3? Boleh. Siapa tuh Tiara? Siapa? Jauh. Oke, Jan, ayo. Rambut keriting, mata bulat ya. Oke, terus kulit putih, bibir tebal, rambut hitam, muka oval, tahi lalat di dagu kanan. Oke, betul. Yang tipe 4? Ya, boleh. Siapa tuh Dian ya? Siapa? Nisa. Ya. Kok Dian sih? Siapa Dian tuh? Ayo Yan. Rambut lurus, mata bulat, kulit putih,
bibir tebal, rambut coklat, muka bulat, tahi lalat di dagu kanan. Terakhir yang tipe 5, kayaknya ayo. Rambut keriting, mata bulat, kulit sawo matang, bibir tebal, rambut hitam, muka oval, tahi lalat di pipi kiri. Oke, itu jawabannya ya. Jadi nanti kalau kalian bisa mendeskripsikan ciri-ciri dari pelakunya, berarti kalian sudah bisa menguasai tentang sintesis protein. Ya, Naya? Baik, di akhir sebelum Ibu tutup, Ibu mau minta kalian mengungkapkan pendapatnya dulu. Menurut kalian sesudah kalian mempelajari sintesis protein, apa hikmah yang bisa kalian petik? Apa? Terkait kejahatan menurut kamu gimana? Bahwa dengan sintesis protein mempelajari sidik DNA, kita bisa tahu ciri-ciri pelaku kejahatan. Jadi kita sebagai nanti kalau kamu jadi masyarakat yang mulai terjun ke masyarakat yang sesungguhnya, jangan gampang ingin melakukan sebuah kejahatan. Sebab sekarang semakin sempit kamu akan lari dari kejaran polisi, ya kan? Sehelai rambut saja tertinggal di TKP kamu bisa tertangkap. Jangankan rambut itu yang kelihatan, keringat yang menetes di bantal, di spray aja itu bisa jadi petunjuk, ya. Jadi di keringat itu ada selnya kan, nanti bisa dapat tuh siapa pelakunya. Ada sel kulit di keringat itu, pada saat keringat kamu menetes tuh ada sel kulit yang lepas. Jadi ada keringat yang menetes di situ, ada sel kulit yang bisa dibaca ininya. Kemudian apalagi nak? Terkait yang diwariskan, jadi gimana hikmahnya? Gimana? Boleh, misalnya kalau menikah gimana nanti kalian? Oke, bisa memprediksi keturunan kalian nanti seperti apa, ya? Kan kamu udah tahu nih ciri-ciri cowokmu seperti apa, ciri-ciri kamu seperti apa. Nanti kamu bisa memprediksi. Nanti keturunan saya akan seperti apa. Termasuk kecerdasan diturunkan ya, diwariskan ya. Baik, alhamdulillah akhirnya kita selesai di materi sintesis protein. Nah, biar nggak lupa, ini benar ya, nanti pertemuan dengan Ibu, tapi yang 4 jam. Ibu minta kalian nanti bentuk kelompok, kita akan melakukan praktikum untuk ekstraksi DNA. Nanti setiap kelompok, pakai kelompok yang kemarin ya, nanti setiap kelompok bawa buah-buahan, bedakan buah-buahan yang dibawanya ya. Jadi kelompok 1 sampai 6 ya, sampai 6 kelompok bawa buah-buahan yang berbeda, dan bawanya nggak usah banyak-banyak, kecuali mau rujak, habis itu mau rujak party ya nggak apa-apa. Tapi baunya sedikit aja. Jadi kamu boleh pilih alpukat, boleh pilih durian, boleh pilih tomat, kemudian boleh pilih apa lagi ya, buah-buahan apa lagi sih nak? Anggur, boleh ya, pokoknya buah-buahan lah ya. Nah, kalian bawa itu, sama nanti bawa garam. Garamnya bawa sendiri-sendiri. Tapi nggak usah. Nah, kalau habis itu kita rujak party boleh. Tapi nanti bawa garam sama bawa sabun cuci ya. Sabun cuci itu mau dipakai buat kelas juga boleh. Dan plastik jiplok. Plastik jiploknya bawa 2, barangkali yang pertama gagal, nanti masih ada 1. Oke, sampai sini paham? Oke. Baiklah, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.